Analisa strategis Majapahit, Nusantara, dan kehendak Tuhan Yesus Kristus untuk Indonesia. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Bagian 1, Majapahit, Awal, Kejayaan, dan Keruntuhan. 1. Awal berdirinya Majapahit. Majapahit didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya, menantu dari Kertanegara, Raja terakhir Singhasari. Setelah kerajaan Singhasari diserang oleh Jayakatwang dari Kediri, Raden Wijaya melarikan diri dan menyusun kekuatan. Ia memanfaatkan kekuatan Mongol yang datang menyerang Jawa karena kemarahan Kubilai Khan. Raden Wijaya menipu pasukan Mongol dan justru menyerang mereka balik setelah digunakan untuk mengalahkan Jayakatwang. Pada 1293, ia dinobatkan sebagai raja pertama Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. 2. Masa Kejayaan. Kejayaan Majapahit mencapai puncaknya di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk tahun 1350 sampai tahun 1389 dengan Mahapati Gajah Mada sebagai pemimpin militer dan strategi politik. Gajah Mada bersumpah tidak akan menikmati palapa atau istirahat termasuk kenikmatan duniawi, sebelum berhasil menyatukan seluruh Nusantara. Inilah sumpah palapa yang menjadi simbol ambisi dan dedikasi luar biasa bagi penyatuan wilayah. Majapahit menguasai wilayah yang sangat luas, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga bagian timur Indonesia. Bahkan wilayah di luar yang kini menjadi Indonesia juga disebutkan tunduk pada kekuasaan Majapahit, seperti Semenanjung Malaya, Filipina bagian selatan, hingga sebagian kecil Thailand dan Kamboja. 3. Armada Laut Majapahit. Majapahit memiliki armada laut yang sangat besar dan kuat. Dalam catatan-catatan kuno seperti Nagarakretagama dan Pararaton, disebutkan bahwa armada laut Majapahit terdiri dari ribuan kapal yang mampu mengangkut pasukan dalam jumlah besar, jauh melampaui kekuatan armada laut Mongolia. Dalam penyerangan Bali atau wilayah lain, Majapahit dikenal mengerahkan hingga 400 kapal dalam satu ekspedisi. 4. Kemenangan atas Mongolia. Setelah menipu dan mengusir pasukan Mongol dari Jawa, Majapahit membuktikan superioritas strategi dan kemampuannya. Ini adalah salah satu dari sedikit kerajaan di dunia yang berhasil mengalahkan pasukan Mongol yang terkenal kejam dan kuat. 5. Runtuhnya Majapahit. Majapahit mulai runtuh sejak akhir abad ke-15 akibat pertikaian internal, melemahnya kekuasaan pusat, dan berkembangnya kerajaan Islam di pesisir utara Jawa. Pada tahun 1527, Demak yang dipimpin oleh Raden Patah, anak keturunan Majapahit yang sudah masuk Islam, menyerang dan mengakhiri eksistensi Majapahit. Sejak saat itu, Majapahit hilang tanpa bekas besar, hanya tinggal puing dan cerita kejayaan. Bagian 2, Gajah Mada, Biografi dan Sumpah Palapa. 1. Latar belakang kelahiran. Gajah Mada diperkirakan lahir sekitar akhir abad ke-13. Tempat lahirnya diyakini di sekitar wilayah Jawa Timur, meskipun tidak diketahui secara pasti. Ia berasal dari keluarga rakyat biasa, bukan bangsawan. Namun, kemampuannya dalam militer, strategi, dan loyalitas menjadikannya tokoh luar biasa. 2. Karir militer. Gajah Mada pertama kali dikenal ketika berhasil meredam pemberontakan Kuti, di mana ia menyelamatkan Raja Jayanegara. Karena keberanian dan kepintarannya, ia diangkat sebagai Mahapati atau Perdana Menteri Majapahit. 3. Sumpah Palapa. Dalam upacara pengangkatan sebagai Pati Amangkubumi, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, lamun buus kalah Nusantara, ingsun amukti palapa. Artinya, jika sudah menaklukkan Nusantara, aku akan menikmati kenikmatan duniawi. Ini bukan sekadar ambisi pribadi, tetapi panggilan batin untuk menyatukan suku, pulau, dan kerajaan-kerajaan kecil menjadi satu kesatuan. Ada Roh Kudus atau Roh Allah, yang berkuasa dalam Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara, nanti akan jelas ketika Nusantara berbentuk Indonesia, dan setelah itu menjadi Indonesia dalam bentuk yang lebih besar dan makmur, dengan bangsa-bangsa Asia Tenggara, bergabung dengan Indonesia. 4. Obsesi menyatukan Nusantara. Gajah Mada melihat bahwa kekuatan Jawa tidak cukup untuk bertahan dari ancaman luar jika tetap terpecah. Ia menginginkan kekuatan maritim dan daratan bersatu. Dengan dukungan Hayam Wuruk, ia menyatukan banyak kerajaan, Bali, Ternate, Buton, Makassar, bahkan sebagian Kalimantan. Bagian 3, Soekarno dan kehendak Tuhan untuk Nusantara bersatu.
1. Proklamasi Kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ini bukan hanya hasil perjuangan politik dan diplomasi, tapi juga bagian dari kehendak Allah. 2. Penyatuan wilayah. Soekarno melanjutkan impian Gajah Mada, menyatukan wilayah yang tercerai-berai oleh penjajah menjadi satu negara. Dari Sabang sampai Merauke, Soekarno berhasil memimpin rakyat Indonesia dalam perjuangan menentang penjajah Belanda, Inggris, dan Jepang. 3. Pemikiran spiritual Soekarno. Soekarno sering menyebut bahwa Indonesia ada bukan karena kebetulan, melainkan kehendak Tuhan. Ia menyebut Pancasila sebagai dasar spiritual dan budaya untuk mempersatukan rakyat yang berbeda agama dan suku. Bagian 4, Masa Depan Nusantara dan Rencana Tuhan. 1. Negara-negara sekitar. Timor Leste, dahulu bagian dari Indonesia, kini negara sendiri, akan bersatu kembali dengan Indonesia dalam visi damai jika ada keadilan. Singapura, dulu bagian dari Kesultanan Johor dan Malaka, bisa bersinergi, akan bersatu kembali dengan Indonesia dalam format federasi damai. Malaysia dan Brunei, memiliki akar budaya yang sama, bisa bersatu, akan bersatu kembali dengan Indonesia dalam sistem otonomi kebudayaan. Thailand, Kamboja, Vietnam, dulu dijangkau oleh Majapahit, bisa menjadi bagian, akan bersatu kembali dengan Indonesia, dari Konfederasi Damai Asia Tenggara. 2. Uni Nusantara. Model seperti Uni Eropa bisa diterapkan, tetapi dengan dasar spiritual, kasih, keadilan, dan takut akan Allah. Persatuan bukan demi ekonomi saja, tapi sebagai kehendak Tuhan untuk membentuk bangsa besar yang melayani dunia. Bagian 5, fokus Tuhan Yesus Kristus, dari awal sampai akhir. 1. Yesus berkuasa atas bangsa-bangsa. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ini artinya Yesus berkuasa penuh atas seluruh dunia, termasuk semua bangsa. Yesus Kristus adalah Raja segala raja. Ia menetapkan bangsa-bangsa sesuai kehendaknya. Ia memanggil bangsa Indonesia untuk menjadi terang di Asia dan dunia. 2. Yesus memanggil orang Indonesia bangkit. Yesus tidak melihat jumlah penduduk atau senjata, tetapi hati yang taat. Indonesia dipanggil untuk berdiri dalam kebenaran, keadilan, dan kasih. 3. Arahan Tuhan Yesus. Bertobat dari kejahatan, dari korupsi dan perpecahan. Bangun persatuan berdasarkan kasih dan kebenaran. Gunakan kekayaan alam untuk memberkati sesama, bukan untuk memperkaya diri. Didik generasi muda dalam takut akan Allah, seperti Gajah Mada dahulu. Bersiap menjadi bangsa besar yang melayani bangsa-bangsa lain. Penting, Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berhenti bekerja. Dari Majapahit, Gajah Mada, hingga Soekarno, semua menjadi bagian dari narasi besarnya. Hari ini, giliran kita untuk melanjutkan. Bersatulah Indonesia, taatlah kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan sekadar negara, tetapi menjadi bangsa yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Amin.